Salam. Puji Tuhan. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan tentang sebagai tema adalah orang benar hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus akan mengajar kami menerima firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Kita akan bacakan sebagai firman Tuhan, yaitu dalam Roma 1 ayat yang ke-16 sampai dengan yang 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari kedua ayat ini teman-teman, kita akan lihat ada beberapa pokok 4 hal yang perlu kita lihat dari ayat ini. Sebagai temanya tadi adalah orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya teman-teman adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama di sini kita akan belajar dari tema di mana dikatakan bahwa orang benar. Siapakah orang benar itu? Orang benar yang dimaksud di sini adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan kita yang menganggap kita benar. Bukan kita yang membuat kita menjadi orang benar. Bukan kita yang memvonis diri kita sebagai orang yang benar. Tetapi orang benar di sini dikatakan adalah orang yang mempercayai Tuhan, bahkan mengayakini Tuhan di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa orang benar adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahkan menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan. Itu sebabnya Yakobus 2 ayat 23 dikatakan dengan jelas bahwa demikianlah genap nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Sekali lagi saya katakan saudara, Yakobus 2 ayat 23 dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan. Mari kita lihat kata memperhitungkan, ya. Memperhitungkan di sini berarti Allah yang memperhitungkan Abraham itu adalah orang benar. Karena apa? Abraham percaya kepada Tuhan ketika Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan anak kepadamu pada tahun depan. Abraham meyakini hal itu. Ketika Allah percaya janji itu, maka Tuhan memperhitungkan itu menjadi suatu kebenaran. Jadi orang benar adalah orang yang percaya sungguh-sungguh kepada janji Tuhan. Orang yang benar adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil, yang percaya kepada janji Tuhan. Itulah orang-orang benar. Jadi orang benar itu adalah Tuhan yang menentukan kita dibenarkan, yaitu dengan memperhitungkan iman kita kepada Kristus dan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Apakah iman itu? Iman adalah dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Banyak hal yang kita harapkan dalam hidup ini. Misalnya tahun sekian, misalnya tahun 2023, saya mau membeli ini, memiliki ini, mempunyai ini, ya, untuk tahun ke depan. Jadi itu hal-hal yang kita harapkan, tapi belum nyata ada. Tapi sudah kita harapkan. Dikatakan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, sekalipun kita belum melihat tahun depan, tapi kita sudah berharap, kita sudah berdoa, kita sudah meminta, mengharapkan dari Tuhan bahwa apa yang belum kita lihat untuk tahun depan, kita memilikinya sekalipun hal itu belum terjadi. Itulah yang disebut dengan iman, yaitu percaya kepada janji Tuhan. Seperti tadi Abraham, dia percaya kepada janji Tuhan. Abraham meyakini janji Tuhan itu ya dan amin. Demikian juga dengan kita. Iman kita kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita sebagai anak Tuhan, maka kita akan memiliki apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta kepada Tuhan, kita akan terima dari Tuhan Yesus. Itu yang kedua, saudara-saudara, itu iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang ketiga, dari Roma 1 ayat 16 sampai 17 adalah Injil adalah kekuatan Allah. Apa itu Injil, saudara-saudara? Injil adalah kabar baik. Injil adalah Yesus Kristus sendiri. Berita sukacita bagi dunia, yaitulah Injil Yesus Kristus. Jadi dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Jadi Yesus itu merupakan kekuatan Allah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Injil itulah menjadi kekuatan dalam hidup kita sebagai kekuatan yang diberikan bagi orang yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Ya, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu menyelamatkan orang-orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Artinya, Injil itu adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun dia bukan bangsa Yahudi, tapi Injil itu juga merupakan kekuatan Allah. Dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Jadi yang pertama-tama diselamatkan adalah orang Yahudi. Tetapi kita juga non-Yahudi atau Yunani atau bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi, kita juga diselamatkan oleh karena iman kepada Kristus. Maka kita akan diselamatkan. Jadi saudara, Injil menyelamatkan kita. Yesus Kristus, pengorbanan Kristus itulah yang menyelamatkan saya dan saudara. Apakah saudara bangsa Yahudi ataukah saudara non-Yahudi, tapi semua orang yang ada di dunia ini diselamatkan oleh karena iman. Karena iman kepada Injil, yaitu Injil keselamatan, yaitu Injil Yesus Kristus. Itu yang ketiga, saudara. Yang keempat, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang keempat, saudara, sebab di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan,
kita hidup oleh karena iman, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kepintaran kita sendiri, bukan karena kemampuan kita sendiri, atau karena kekayaan kita sendiri, atau jabatan kita, tetapi semua orang benar akan hidup oleh iman. Jika saya dan saudara adalah orang yang dibenarkan, yang diperhitungkan Tuhan sebagai orang yang dibenarkan, maka kita mempunyai iman yang teguh kepada Kristus, dan Kristus akan membawa kita kepada keselamatan, dan keselamatan itu menjadi bagian saya dan saudara. Sekalipun saya bukan orang Yahudi, saudara bukan Yahudi, tapi kita sudah diselamatkan oleh karena iman kita kepada Kristus. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, kita sama-sama diselamatkan oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Injil yang membawa kita kepada keselamatan kekal, yaitu ke surga yang mulia. Dan yang saudara, yang terakhir, sebab di dalamnya nyata kekuatan Allah, yaitu kekuatan Injil itulah yang membuat kita kuat. Kekuatan Injil itulah membuat kita mampu, karena kekuatan Injil adalah kekuatan Allah yang ada di dalam hidup kita ketika Yesus sudah menjadi Tuhan dan juru selamat kita setiap hari. Baik teman-teman, demikianlah yang singkat firman Tuhan ini. Kita mau firman ini bukan hanya sekedar menjadi bukan hanya sekedar menjadi pendengaran kita saja, tapi mau kita lakukan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya teman-teman, orang benar akan hidup oleh iman. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sudah ada di dalam hidup kami, yaitu Injil keselamatan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Bukan kami hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami dibenarkan Tuhan menjadi orang yang diselamatkan, yaitu orang-orang yang berpengharapan kepada iman, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Kami percaya firman-Mu bekerja dalam hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan teman-teman, jangan lupa untuk mendukung pelayanan ini, pelayanan kami yang ada di desa. Mari saudara-saudara like, komen, share, dan juga jangan lupa subscribe, sehingga kami bisa semakin hari semakin meningkatkan pelayanan di desa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan saya percaya bagi teman-teman, supaya teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih teman-teman, doa kami Tuhan Yesus memberkati setiap para pendengar YouTube ini. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.